Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Gelembang Ibu Yeni Lestiarini SPD SD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Gelembang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pengibasan diseminasi aksi nyata oleh Bapak Abdul Mufid SPD selaku CGP Angkatan 11. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara dimulai, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SD Negeri 2 Gelembang oleh Ibu Yeni Lestiarini SPD SD. Kepada Ibu Yeni Lestiarini SPD SD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min nafsihin wa afhamana min ulama musihin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Gelembang, ada Bu Husnul, ada Pak Jum, ada Pak Sri. Terima
terima kasih untuk Bu Husnul, saya lupa Bu Husnulnya ada dua nih, Bu Husnul Kuadrat. Terima kasih atas kolaborasinya dan kerjasamanya hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kelentang. Puji syukur kehadiran Ilahi Robi pada hari ini kita masih dapat bersilaturahmi, bersuasapa dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif, di mana Pak Abdul Mufid SPD selaku calon guru penggerak yang sedang menikmati, yang sedang langsung keweruh atas pendidikannya di guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Begitu juga dengan Bu Wahyu. Selamat kepada Pak Mufid dan Bu Wahyu. Semoga dapat merengkuh asa dan cita-cita untuk meningkatkan kompetensi diri. Nanti yang imbasnya atau muaranya pasti akan berefek baik, berkontribusi dalam menyukseskan atau meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SD Negeri 2 Kelentang. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Mufid, Bu Wahyu selaku CGP angkatan 11, kemudian Bapak dan Ibu guru baik dari SD Negeri 1 Kelentang maupun 2 Kelentang yang kami hormati. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah selamat telah melampaui berapa modul Pak? 1.4 nih. Oke, sudah melampaui modul 1, 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan hari ini 1.4. Bagaimana rasanya? Luar biasa, mantap pokoknya, mantap betul. Jangan dirasakan geremohnya, jangan dirasakan kurang tidurnya, efek lemburnya, tapi nikmatilah hal-hal yang positif. Begitu juga dalam hari ini kita akan mendengarkan bersama budaya positif apa yang akan disampaikan oleh Pak Mufid selaku JKP angkatan 11. Kemudian tetap semangat kepada Pak Mufid dan Bu Wahyu karena masih banyak modul-modul yang harus direngkuh. Ada 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya sampai dengan nanti tidak terasa akan panen hasil belajar. Di situ nikmatnya luar biasa, Pak Bu. Jadi Bapak dan Ibu guru yang belum mencoba bagaimana nikmatnya menimba ilmu di pendidikan guru penggerak, monggo untuk segera agi-agi mendaftarkan jikalau masih ada kesempatan. Semoga masih ada. Kemudian yang kedua adalah ada ungkapan atau kata-kata mutiara, mengapa kita harus berubah dan bergerak. Berubah bukan berubah menjadi Power Rangers seperti film anak-anak kecil. Kemudian bergerak bukannya dari bergerak dari samping kanan ke kiri, maju mundur, itu praktek Pak Suming sebagai guru PJO kan ya. Tapi bergerak di sini atau berubah di sini adalah apabila kita mempunyai kompetensi, apabila kita mempunyai kemampuan kok disembunyikan, diangkat, masa diangkat? Tidak diimplementasikan. Nah, teman-teman bahasannya. Apabila kita mempunyai kemampuan, saya yakin pasti masing-masing orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, ada yang sama maupun ada yang berbeda-beda. Ketika
ketika kemampuan itu kok kita tutupi, tidak kita implementasikan, rasanya kok kalau menurut saya orang bermanfaat lagi seperti itu. Minimal bermanfaat untuk diri sendiri, syukur bagai bermanfaat untuk orang lain. Saya percaya Bu Wahyu dan Pak Mufid juga sudah menampilkan, apa sih bahasanya, sudah mempunyai kemampuan yang sudah diimplementasikan. Namun saya juga yakin, hakul yakin masih ada kemampuan dari Bu Wahyu dan Pak Mufid yang masih tersembunyi, yang masih isin-isin kemudian belum di-up. Barangkali itu nanti akan menjadi grade atau nilai sekolah yang akhirnya nanti muaranya akan menjadi branding untuk SD Negeri 2 Gelempang. Amin. Nah, kata mutiara yang tadi saya sampaikan, mengapa kita harus berubah dan bergerak, itu adalah kata-kata mutiara yang selalu saya ingat ketika saya mendapatkan ilmu atau ketika saya belajar di pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Kita mungkin tidak berjalan di jalan yang benar, tapi kalau kita tidak mau bergerak, itu kita akan ditindas oleh orang lain. Siapa yang menindas? Pasti ada. Bahasa kasarnya seperti itu. Nah, ketika saya menyerapi, kemudian ketika saya apa sih makna dari sebuah kalimat yang diungkapkan oleh guru saya ketika di PGB, itu ketika saya tidak mau bergerak untuk maju, tentunya tidak mau mengimplementasikan kemampuan atau ilmu yang saya punya, ketika saya tidak mau bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, pasti kita akan tertindas oleh orang lain. Tertindas dalam arti apa? Sepertinya Bapak dan Ibu sudah paham apa yang saya maksudkan. Nah, dalam menuju ke budaya positif di SD Negeri 2 Gelempang, saya mohon bukan hanya sekadar untuk menyelesaikan tugas saja, Pak Mufid dan Bu Wahyu. Jadi lagi dituakan ya pena-pena 5 tur ya mantan kayak temuan lah ya. Bukan hanya sekedar untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas di modul 1.4 saja, tapi saya mohon ketika teori itu wow luar biasa kok tidak dilaksanakan untuk peserta didik atau murid-murid kita. Itu Pak Sugeng yang matur berdosa ya. Ini Pak Sugeng yang matur berdosa. Saya belum menyampaikan itu. Pokoknya berarti kembali kepada hati nurani sendirilah. Bukan hanya sekadar teori saja, tapi teori itu diimplementasikan untuk hal-hal yang positif tentunya, yang akan nanti muaranya menjadi sebuah budaya. Budaya itu apa? Sing angleh yang selalu istiqomah dilakukan, bukan hanya sekadar nanti ketika sedang menyelesaikan tugas saja. Seperti itu kepenginannya kulo karena yang sedang dituakan di SD Negeri 2 Gelempang. Kemudian untuk yang terakhir, selamat menjemput cita-cita, asa yang hari ini dan kemarin mungkin mendayungnya masih terkopoh-kopoh. Kemudian perasaan ketika lagi orang kober konyong melu rusui, pasti hatinya Pak Mufid dan Bu Wahyu ikut tersayat-sayat. Ya wong berisik bae rewel bae. Nah, itu saya ahli ya. Bukan telinga saya panas. Bukan telinga saya panas kemudian membara dan lain sebagainya. Tapi saya sudah pernah dalam posisi yang seperti itu. Tapi akhirnya saya flashback. Kalau kita sudah mau terjun di dalamnya ya apa Pak Sugi? Basah sekali. Iya. Apa ya?
setengah-setengah lah seperti itu. Nah, saya juga pernah memposisikan ketika saya sedang riwehnya, Masya Allah, kemudian pimpinan kok memberikan saya tugas dan lain sebagainya, yang gundel-gundel apa nanti ya dijawab ibu, Pak seperti itu. Nah, saya juga mohon maaf tentunya ketika saya memberikan perintah, mau tayangnya mau perintah ya seperti itulah saya tidak bisa nyontoni yang baik, kemudian saya hanya bisa membagi tugas saja tanpa saya harus terjun untuk mengikutinya, hanya sekadar bisa cangcung-cangcung saja. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Pak Mufid dan Bu Wahyu. Mestinya, bukan apabila lagi, mestinya saya dalam tugas secara keseharian sebagai seorang yang dituakan, kemudian mendampingi panjenengan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Gelempang, tentunya banyak nyumpegi, ngerusui jam 11 WA, mumpung kemutan agar ketemu terus laten nanti kemutannya siniliane. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya karena memang posisi saya sedang seperti itu. Harap maklum dan harap mohon dimaafkan. Begitu sambutan atau sekapur sirih dari saya. Banyak salah, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni Lestari SPD yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pengibasan diseminasi aksi nyata oleh Bapak Abdul Mufid SPD CGP Angkatan 11. Kepada Bapak Abdul Mufid SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yeni Lestari SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gelempang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 dan 2 Gelempang. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajazah pada siang hari ini tanpa kekurangan atau apapun. Salawat serta salam mereka haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Khatamul Nabiyyin, penutup para nabi, nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Gelempang ya, 26 Agustus 2024. Nah, di sini ya merupakan salah satu tugas dari seorang guru penggerak, yaitu untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolahnya. Ya, lanjut langsung. Ya, sebelum itu ya, nah ini kita akan melihat dulu video. Ya,
ada sebuah video kita bernostalgia dengan film album dulu. Nah, ini ya. Ada keledai, anak penguin. Ceritanya itu sedang makanan ya, ada keledai dengan anak penguin yang merebutkan stroberi atau apa yang merah. Nah, itu bisa ya, itu bisa halaman. Mengejar sebuah makanan ya. Ternyata makanan yang ingin dicapai oleh Buddha itu tidak hasil dan dia itu merenung, berpasrah kepada Tuhan. Tapi ternyata malah dikasih makanan yang lebih banyak, bahkan lebih dari apa yang kita inginkan. Ya, cukup langsung. Ya, jika ingin sesuatu berusaha sekuat tenaga ya, meskipun perjuangan itu sangat berat. Nah, tadi sesuai dengan apa yang saya katakan oleh Bu Yeni ya, pendidikan guru penggerak ya, beliau sudah mengalami ya, tinggal kalian. Nah, Pak Mufi dengan Bu Wahyu menikmati segala prosesnya dan juga yang belum untuk segera menyusul dari teman-temannya. Nah, jadi sesuatu proses kehidupan ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, pasti di situ ada suatu perjuangan. Nah, di saat ketika perjuangan itu kita mengalami jalan buntu, kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, disitulah akan kembali lagi sikap kita yang kita sudah berusaha ya, akan mendapatkan hal yang positif ya, yaitu ternyata apa yang kita inginkan malah justru Allah itu berikan lebih daripada yang kita inginkan. Nah ya, terus coba sekarang tadi sama Bu Wahyu ada ice breakingnya sekarang berhadapan, coba. Nah, berhadapan ya. Ya, berhadapan. Tangannya itu saling bersalaman. Nah, seperti salaman, tapi tidak jadi salaman. Nah, ya.
Bu Yeni 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kurang ya lebih ya. Ya nanti, nah berpasangan dua-dua ya. Nanti kalau nggak pasangan nanti ganti nggak apa. Ya berpasangan kayak gini, bersalaman. Nah tapi ya tidak bersentuhan. Nah nanti kalau saya bilang menjauh, berarti menjauh. Ya, yang jauh. Ya, kalau menjauh, berarti menjauh. Mendekat. Nah, kalau tangkap. Nah, mau kebalikannya Pak, langsung aja. Nah, itu kalau betul Bu. Nah, lagi Bu. Ya, Bu Mami ini. Ya, siap. Tangannya yang tadi nomor 1 berarti yang menangkap. Ya, yang nomor 1 berarti menangkap. Ya. Jangan sampai ketangkap yang nomor 2. Oke, siap. Ya. Menjauh. Betul. Ya. Menjauh. Ya. Kalau menjauh kayak gini mundur. Nah. Ya, menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Baik ya. Sekarang gantian yang nomor 2 yang menangkap. Ya. Ya, siap ya. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Ada yang menarik? Ya, tepuk tangan buat semua. Ya, itu mungkin supaya melepaskan atau meregangkan otot dan tubuh kita ya, supaya otot dan otak kita yang sudah jam siang ya mau sore tapi harus bergelut dengan pemikiran ya. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan yang pertama adalah tujuan pendidikan. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantoro ya, Bapak Pendidikan, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ya, dari tujuan pendidikan ini sesuai dengan apa yang filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa peserta didik atau anak didik itu diibaratkan sebagai bulir-bulir benih ya. Ada biji, kan ada banyak biji-bijian, ada biji jagung, biji apalagi ya, padi, apalagi biji terong, timun, cacing. Nah, tuh pasti banyak sekali. Nah, seorang pendidik atau seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, kira-kira antara biji padi dengan biji jagung beda atau sama Pak Rajo? Beda. Nah, penanganan pun sama tidak? Beda. Garamnya beda, ya, pupuknya beda, terus cara merawatnya berbeda. Nah, itulah gambaran bahwasanya pendidikan itu seperti itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu sebagai seorang petani yang perlu memberikan nutrisi kepada bulir-bulir benih-benih tersebut supaya tumbuh berkembang. Yang benihnya padi menjadi padi yang kuning, panen, lalu jagung tumbuh jadi pohon jagung, berbuah jagung. Ya. Lalu apa? Pendidikan juga mengantarkan kepada anak untuk sebagai kodrat anak menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi peserta didik itu pada dasarnya sudah mempunyai potensi masing-masing, potensi yang ada pada diri peserta didik tersebut. Nah, pendidik tidak bisa disamaratakan. Nah, sebagai seorang didik yang
sebagai contoh itu adalah seorang petani, tidak mungkin ya garamnya atau pupuknya untuk jagung sama dengan pupuk untuk padi, pasti berbeda. Atau pupuk untuk cacing dengan pupuk untuk cabai berbeda. Nah, kalau misalkan pupuknya padi, misalkan 1 kintal, nah untuk cabai harus 1 kilo. Kalau kita sama 1 kilo semua, pasti cabainya akan mati. Nah, itulah perubahan seperti itu. Nah, ternyata peserta didik itu mempunyai kodrat alam, punya potensi diri sendiri yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya peserta didik juga pendidikan itu harus kodrat zaman. Nah, tidak mungkin pendidikan yang kita lakukan dulu ya kita samakan dengan sekarang. Nah, ya pasti perlu adanya perubahan. Nah, ya tidak mungkin menganut sistem yang lama. Nah, perlu ada perbaikan untuk kita melakukan evaluasi dan perbaikan. Ya, kita berimajinasi itu seperti pendidikan itu seperti antariksa. Nah, bumi itu mengelilingi matahari. Nah, planet-planet mengelilingi matahari. Coba kalau bayangkan ada planet Jupiter, planet Merkurius, Venus, bumi. Kalau mereka itu tidak berputar, atau tidak berputar pada porosnya atau berhenti, ya pasti mereka akan bertabrakan. Nah, itulah mengapa perlunya pendidikan itu perlu berproses, perlu berputar sampai melakukan kodrat zaman, mengikuti. Jangan sampai kita ada zaman atau perubahan zaman yang lebih terbaru, tapi kita malah tertinggal. Nah, apalagi dengan siswa atau peserta didik kita, jangan sampai kita malah ketinggalan dengan murid kita. Nah, begitu. Apalagi sekarang murid itu lebih canggih-canggih, Pak Bu, ya, lebih top, lebih canggih-canggih dengan perubahan zaman sekarang. Lanjut Pak Sugeng. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah ya, yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, jadi itu adalah budaya positif. Ya, mungkin ada yang mau bertanya Pak? Ya, lanjut Pak Sugeng. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini berarti tadi seperti yang sampaikan bahwasanya antara benih padi dengan benih jagung itu penanganannya berbeda, maka tidak disamakan ya ketika mengajar anak yang mempunyai karakter dia itu audio mendengarkan dengan anak yang visual melihat itu tidak sama ya, tidak boleh menyampaikan materi itu secara sama-sama ya, perlu dibedakan ya. Oh ternyata ini anak itu lebih cenderung kepada aktif dalam kegiatan. Nah dia itu walaupun pendiam tapi dia itu memperhatikan ya, atau audio ya. Terus ada anak yang perlu melihat ya wujudnya nyata. Misalkan ya kita ingin melihat ceritakan tentang Mekah atau Ka'bah, kan tidak mungkin anak membayangkan apa ya anak sing Ka'bah kayak apa, Mekah seperti apa ya. Tidak harus kita membawa Ka'bah dari Mekah ke sini. Nah kita perlu dengan bisa menggunakan layar seperti ini, nonton kondisi di Mekah seperti apa, Ka'bah seperti apa, atau menggunakan media misalkan gambar, oh ini di Mekah itu ada Ka'bahnya, hewannya itu hewan onta, nah itu gurun pasir seperti itu. Terus yang kedua, disiplin positif kebutuhan. Nah itu berarti yang ada pada kita harus kebutuhan kita harus terlaksanakan. Lalu yang ketiga itu dasar manusia, dan yang keempat motivasi perilaku manusia, dan yang kelima adalah
restitusi posisi kontrol guru, dan yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Lanjut Pak Sugeng. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, berupa lingkungan yang aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi dalam pendidikan itu sekolah harus menciptakan tempat yang aman. Yang seperti apa sih yang aman, yang nyaman, agar siswa itu mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya adalah disiplin, sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Lanjut Pak. Ini ada satu pertanyaan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menghardik, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Lanjut Pak. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, teori kontrol, ilusi kontrol, Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Ada yang tahu? Tadi apa? Oh, ada yang? Ya, coba Bu Novi. Ya. Disiplin itu mentaati segala aturan yang ada, yang berlaku di lingkungan, di sekolah. Oh ya, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu dong Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya, jadi disiplin itu. Lanjut Bu Eva. Ya, berasal dari bahasa Latin. Nah, yang namanya arti itu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi disiplin adalah sesuatu belajar. Berkata bahasa lagi itu belajar, murid-murid Socrates itu membuat orang menggali potensinya, jadi telah berubah, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain yang mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lanjut Bu Eva. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai, diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti disiplin itu mengontrol dan menguasai diri kita sendiri untuk tindakan
yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah, berarti menjadi suatu naluri yang muncul langsung menjadi suatu kebiasaan. Orang kudu di perintah wis jalan direct. Karena sudah kesadaran diri begitu. Itu makna disiplin. Ya, nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, ya, atau nilai sifat positif yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Ya, yang ketiga yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan. Setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran-gambaran berbeda-beda. Ada yang ini ya tanda cinta, tanda love ya, atau cinta kasih. Ya, itu ingin diterima, ya, ingin keberadaan itu ada, ingin diterima. Terus penguasaan, bintang itu penguasaan, ya. Terus selanjutnya adalah kupu-kupu itu menandakan kebebasan. Ada seseorang itu pengennya bebas, tidak ingin diatur. Terus selanjutnya adalah kesenangan. Jadi kebutuhan manusia itu ya ada cinta kasih, ya pastinya pengen dicintai ya. Pengen dicintai ya, diterima ya, keberadaannya. Jadi dia itu ada itu karena dia itu disenangi. Jadi anak orang kowe orang jangan sampai seperti itu. Jadi adanya kita itu karena ada sesuatu ya, karena ingin disayang, dicintai, kasih, diterima ya, penguasaan ya, terus kebebasan dan kesenangan. Lanjut Pak. Ya. Kasus. Nah, di sini ada suatu kasus atau permasalahan, yaitu Ibu Ria. Ibu Ria adalah guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Pak Agus untuk melakukan hal itu? Kira-kira bagaimana ini Pak Ibu? Ketika ada suatu masalah, ya, itu anak tersebut sering merebut. Pak Tiri nggak bekal, mereka nggak bekal, menjadilah. Sering ya di kelas ada seperti itu, ya, mulai kelas 2 ya Bu ya. Ada anak seperti itu, ya, seringnya meminta. Lanjut Bu Pak. Ya, lalu apa? Dalam konteks penerapan positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Pak Agus, ya, alasan Agus ya melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi Agus sering meminta makanan bekal pada anak lain atau teman lain. Nah, yang pertama adalah kebutuhan survival. Ya. Oh, ternyata Agus lapar. Nah, dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siang. Nah, jadi ya kita jangan langsung menjudge atau menyalahkan kepada Agus bocah rewel. Nah, tidak boleh ya, bocah dong itu membawa bekal malah jeruknya dapat tidak baik. Nah, kita harus mencari dulu ya, kenapa sih alasannya Agus itu tidak bawa bekal sampai itu meminta makanan pada temannya. Nah, ternyata Agus kalau secara survival Agus itu lapar dan orang lain tidak membawakan bekal makan siang. Atau secara kebebasan Agus itu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Atau cinta kasih atau
ingin diterima. Ternyata apa? Teman Agus itu jadi perhatian Agus. Oh, ternyata apa? Agus itu usil minta itu apa? Gara-gara dia itu apa? Perhatian. Nah, ya caper, ya caper paling batirek. Nah, ya. Terus selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Agus hanya iseng. Nah, hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Nah, karena ada orang yang sengaja itu usir iseng. Nah, supaya melihat dia itu bahagia, nah, senyum. Nah, tuh. Terus selanjutnya power kekuasaan. Itu Agus itu apa? Merasa hebat karena temannya jadi takut. Nah, kan kadang-kadang dia itu ada anak yang nyongsing berpuasa nih. Nah, takut dan menuruti perintahnya atau keimanannya. Lanjut Bu Eva. Ya si Alan. Ya, itu ada. Tapi itu ya hal perlu ditelusuri ya. Apakah dari survivalnya, apakah dari memang cinta kasihnya, apa kompresnya Bu ya mungkin ya. Nah, pokoknya juga ingin menguasai sih. Terus hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, permasalahan lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar. Nah, ya. Terus dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva, menjawab di gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya. Mengapa? Kenapa jawabnya Bu? Tidak. Mengapa ini Bu? Untuk jawaban yang pertama, mengapa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Saya secara pribadi maupun secara kedinasan tentunya tidak setuju dengan perbuatan Pak Seno karena secara tidak langsung Pak Seno itu mempermalukan Iva, begitu. Mempermalukan Iva ketika menjawab pertanyaan. Ketika menjawab pertanyaan itu Ivanya menjawab dengan tergagap-gagap karena dia lagi tidak konsen di dalam pelajarannya Pak Seno, gitu ya, di pelajaran matematikanya. Jadi intinya saya tidak setuju dengan perbuatan Pak Seno yang memperlakukan Iva itu membuat Iva itu malu di depan teman-temannya, seperti itu Pak Guru. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Yeni. Ya, jadi yang dilakukan Pak Seno itu ya tidak tepat ya, karena mempermalukan Iva seperti itu di depan teman-temannya. Jadi ketika ada anak mengalami di pelajaran kotornya tadi itu malah menggambar ya, mungkin perlu kita pahami. Nah, seperti apa sih gaya belajarnya dia. Terus yang kedua itu, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Betul salah? Itu milih ya, hukuman atau konsekuensi ya. Hukuman, kalau menurut saya hukuman ya. Mengapa itu Bu? Karena tidak ada tawar-menawar atau bahasanya apa sih ya? Kalau misalnya contoh, kalau konsekuensi kan misalnya Iva tidak bisa menjawab atau mengerjakan matematika. Kalau tidak bisa mengerjakan atau menjawab pertanyaan dari Pak Seno, konsekuensinya bagaimana misalnya? Apakah Iva nanti akan membersihkan
akan menulis kalimat saya minta maaf kepada Pak Seno sebanyak 5 kalimat, itu konsekuensi. Tapi kalau yang dilakukan Pak Seno menurut saya itu bukan sebuah konsekuensi tapi sebuah hukuman. Jadi Pak Seno itu langsung mengejas bahwa Iva itu salah. Iya betul Rabu ini ya. Jadi Dikasih A. oh iya dikasih A, dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wow keren, wow keren, wow keren. Mantap sekali. Ya. Mantap sekali Bu Yeni ya. Lanjut aja Pak Sugeng ya. Jadi ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi ya, sangat menarik sekali ya. Lanjut Pak Sugeng. Nah kita bedah lagi apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Jadi adalah hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Nah jadi ada pilihannya. Lalu apa? Selanjutnya ada tindakan nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang atau waktu panjang ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek. Nah kalau sekarang restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya adalah perilaku agresif meningkat. Nah ketika diberi hukuman itu malah perilaku agresif meningkat. Nah konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, sedangkan kita kalau menghadapi masalah itu dengan restitusi, itu adalah masalah terpecahkan. Jadi kalau kita memberi ada anak yang ya nakal atau di luar kontrol kita, lalu kita memberi hukuman, nah, kamu harus membersihkan kamar mandi, nah, kamu tidak boleh main bola. Seperti itu, maka apa? Justru kalau diberi hukuman akan agresif. Nah, mereka akan tambah meningkat, ya. Malah domo itu, bocah domo itu ajak baik. Nah, malah seperti itu. Ya, lalu apa? Ya, berbeda dengan restitusi. Nah, kita tanyakan dulu, ya. Restitusi tanyakan pada anaknya, ya. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Ya, terus apa yang kamu lakukan? Nah, apa sudah betul? Nah, kira-kira dengan kita mencari permasalahan dari anak tersebut, mengapa, alasannya mengapa, terus menyadarkan dia, maka dengan cara restitusi masalah akan terpecahkan. Nah, itu adalah dampak positif dari kegiatan restitusi dibanding dengan kegiatan hukuman atau konsekuensi yang sering kita lakukan ya. Jadi kita sering melakukan menyalahkan pada anak itu langsung memberikan hukuman. Nah, misalkan kayak berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Nah, murid anak membenci peraturan, berdasarkan tata tertib, tata tertib sekolah. Nah, anak harus memakai topi atribut lengkap ketika belajar, ketika upacara. Nah, tapi kalau kita setelah restitusi kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa pentingnya menggunakan atribut lengkap ketika upacara, pakai topi, pakai dasi adalah nanti konsekuensi seperti ini, terus hal positifnya seperti ini. Insya Allah anak akan lebih menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak ada kepaksaan. Lanjut Pak Sugeng. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang apabila saya melakukannya.
itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi motivasi itu ada 3, motivasi eksternal, motivasi eksternal, terus eksternal, terus motivasi internal. Nah, terus lanjut langsung geng. Ya, mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Ya, sudah jawabannya kan. Lari mengelilingi lapangan basket. Nah, 2 kali karena terlambat hadir sekolah, itu termasuk hukuman apa? Ya. Nah, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi. Ya. Terus murid diminta untuk push up. Bagus sekali. Ya, hukuman maksudnya. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Nah, berjemur di lapangan, hukuman. Nah, murid diminta bertanda kaki sepanjang hari, nah, kosongnya copot, hukuman. Ya, berdiri di depan sambil mengangkat kaki satu, nah, termasuk hukuman. Itu adalah contoh berupa konsekuensi dan hukuman. Lanjut masuk lagi. Next. Nah, restitusi atau posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu semuanya itu kita sudah sampai mana? Ya, ketika ada menghadapi anak yang bermasalah itu, lalu menghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kamu selalu, nah itu sebagai seorang penghukum. Lanjut Pak Sugi. Kasus yang pertama, pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bupati menggantikan Pak Harun. Bupati bertahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan di Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bupati. Bupati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, kata Bu Vivi. Nanti ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira ini Bu Vivi dan Bu itu seperti apa? Sebagai apa? Penghukum? Apa manajer? Apa teman? Pemantau? Pemantau tetap Sugi, coba lanjut Pak. Ya, kasus kedua, Pak Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Ya, Pak Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan melakukan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Stuti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang malas sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalaan hatinya. Ibu Stuti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti lanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan menurut Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti kancing Anto yang terlepas. Lanjut Pak Sugi. Dino berpikir sejenak namun jawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau di lem tidak lepas. Kemudian Dino, bagaimana kalau kamu menjadi saja, bersediakah kamu Dino tahu ragu dan menanggapi menjahit?
mana saja yang tahu bagaimana Bu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berbeda sejenak memandang meja atur dan menanggapi yang mempelajari siapa Ibu. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja atur yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki meja atur. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Atur, pada jam pulang mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau. Kembali lanjut Pak. Lanjut. Nah, posisi kontrol ya. Jadi berarti yang dilakukan oleh yang masalah yang pertama itu ya Bu guru kan itu mengajak bahwa yuk kamu kerjakan tugas ini ya, nanti Bu guru dimarahi sama bapak ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah. Nah itu berarti apa? Sebagai teman, ayolah lakukan dari ibu. Nah itu posisi sebagai seorang teman. Nah kalau kita tadi masalah yang kedua itu mengajukan pertanyaan, lalu meyakini kesalahannya dia, mau pribadi, terus menetapkan dirinya sebagai individu yang positif, ya, terus mencari solusi sebagai cara memperbaiki kesalahan tersebut, itu sebagai seorang manajer. Nah itu posisi kita sebagai seorang guru ketika menghadapi anak yang menghadapi masalah atau posisi kontrol seorang guru. Lanjut maksudnya keyakinan kelas ya, dan nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku dan negara dan bahasa. Lanjut maksudnya budaya positif itu pertama lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas berupa keyakinan, lingkungan positif, dan akan membentuk budaya positif. Lanjut Pak. Ya, peraturan ya, dan kalau bedanya peraturan dan keyakinan, peraturan adalah selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Nah, tapi kalau keyakinan itu berupa tanggung jawab. Nah, sangat dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan itu adalah menghormati orang lain. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, keyakinannya itu berupa apa? Menghormati orang lain. Lanjut maksudnya pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya, lebih abstrak, terus universal, bentuk positif banyak sehingga sudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut Pak. Nah ini salah satu dokumentasi Pak di dalam ya, salah satu sosialisasi keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tepuk semangat. Ya, ini langsung prema murid tepuk semangatnya. Ya. Nah, jadi itu mengawali pembelajaran. Jadi saya membuat keyakinan kelas dulu. Nah, harapan ini adalah hasil dari keinginan atau cita-cita kalian. Kira-kira bagaimana kalian itu mengharapkan sekolah atau kelas yang seperti apa? Ya, yang membuat kalian itu menjadi nyaman. Bahwa dari suatu harapan atau keinginan cita-cita. Ini hasilnya seperti kalian diisi ya. Itu lalu anak menuliskan keyakinan di papan ya. Lalu saya mengelompokkan. Terus tidak ada mengganggu. Berarti ingin suasana dijadikan tenang. Jadi keyakinan kelas yang pertama itu apa? Lalu setelah mengelompokkan
lalu dibuat keyakinan bersama dari harapan-harapan peserta didik. Ya. Terus ya masih berdiskusi mengenai keyakinan kelas. Lanjut Pak. Itu saya menjabat kepada peserta didik bahwa apa yang dikirakan kelas mereka, terus untuk membuktikan kesepakatan mereka sudah disepakati, itu meminta tanda tangan mereka di papan keyakinan kelas mereka. Salah satu itu tanda tangan, ya misalkan justru itu. Ya lanjut Pak Sumi. Ya, kesepakatan kelas itu yang tadi hasilnya itu saat belajar harus tenang. Ya, terus yang kedua kita harus menjaga kebersihan. Yang ketiga disiplin waktu. Yang keempat adalah menaati tata tertib sekolah. Ya. Segitiga diskusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memberikan dirinya setelah berdosa, membantu untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi tidak ada paksaan, ada penawaran. Nah, lanjut Pak Sumi. Ya itu segitiga restitusi, itu ada beberapa tahapan ya, ideal. Nah, kita tawarkan lagi ya kan, kita harapkan kelas itu seperti ini ya, harus menghormati teman ya, tidak boleh mengejek, tidak boleh meminta ya. Kita tawarkan lagi ya, kembalikan lagi kepada hati nurani dia menjebak. Kasus yang pertama ada bermain bola di kelas Pak ya, bawah lanjut ya, diputar boleh ya, ini adalah salah satu kasus tuh kita akan bermain bola di kelas. Aduh ya, karena itu pertama itu menanyakan ya, menanyakan dulu ya alasannya mengapa dia itu melakukan hal tersebut. Ya. Kamu dengan Nabila bermain sepak bola di kelas. Pasti seru ya, lalu apa? Ya, menggali permasalahannya. Guru di sini tidak mau mencari siapa yang salah, akan tapi mencari penyelesaian secara bersama-sama. Coba kita ingat-ingat kembali lagi keyakinan bersama yang kamu tunjukkan. Saya menggunakan kelas bukan untuk belajar tentang tapi untuk berhiburan. Ya. Kelas yang ideal, nah, kita tawarkan lagi ya kan, kita harapkan kelas itu seperti ini ya, harus menghormati teman ya, tidak boleh mengejek, tidak boleh meminta ya. Kita tawarkan lagi ya, kembalikan lagi kepada hati nurani dia menjebak. Kasus yang pertama ada bermain bola di kelas Pak ya, bawah lanjut ya, diputar boleh. Ini adalah salah satu kasus tuh kita akan bermain bola di kelas. Aduh ya, karena itu sepertinya kamu dalam masalah ada yang bisa Pak Guru bantu. Apa yang terjadi? Ya, pertama itu menanyakan ya,
Ya, menanyakan dulu ya alasannya mengapa dia itu melakukan hal tersebut. Oh gitu. Ya. Jadi kamu dengan Anda bermain sama dalam kelas. Pasti seru ya bermain sama dalam kelas. Lalu apa? Ya, menggali permasalahannya. Guru di sini tidak mau mencari siapa yang salah, akan tapi mencari penyelesaian secara bersama-sama. Coba kita ingat kembali lagi keyakinan apa yang kamu tunjukkan. Saya menggunakan kelas bukan untuk belajar tentang tapi untuk berhiburan. Ya, coba Arfan. Ya, setelah kamu dengan hiburan bermain sebuah kelas, kalian merasa senang. Akan tetapi kalian bisa menghormati orang lain tidak? Alhamdulillah. Ya, kalau kamu sudah sadar, kalian pasti senang ya, dan seru kalau bermain sepak bola dalam kelas. Menurutmu tindakan kalian itu dapat merugikan orang lain atau tidak? Iya, Pak. Ya, nah, tahu kan tuh setelah kamu masalah kesalahan tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada guru, Pak. Oh, ya begitu. Terus hal apa lagi yang akan kamu lakukan Nurul? Saya akan membantu Nurul mengoperasi pipinya, Pak. Terus apa yang kamu lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Saya tidak akan bermain bola di kelas lagi, Pak. Terus nanti kamu main bola di mana? Tidak mau sepak bola, Pak. Baik, Evanda. Mari Bapak antarkan kamu minta maaf kepada Nurul dan membantu mengoperasi pipinya. Iya, Pak. Mari Evanda. Ya, lanjut ya untuk kasus yang kedua itu membuang sampah sembarangan. Oke. Ya. Ya, itu ada seorang anak ya sedang makan lalu ya, buang sampah sembarangan. Saya Saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi, Pak. ya bagus. Saya sudah mengatakan ya itu adalah kegiatan yang ketika konstitusi kegiatan dan kegiatan selanjutnya. Pak. Ya, lanjut Pak. Nah, lanjut. Saya suka restitusi yang diberikan oleh Pak Guru karena saya menjadi sadar dalam usaha saya. Pak Guru sangat baik. Ya, lanjut. Pak Guru. Dalam usaha Lanjut. Nah, ya, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan diseminasi kegiatan budaya positif. Pastinya banyak kekurangan dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tidak. Cukup ya? Cukup. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mufid. Alhamdulillah. Selamat nih Pak Mufid telah melaksanakan pengimbasan diseminasi aksi nyatanya. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara pada hari ini. Sebelum acara ditutup, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk Pak Mufid selamat atas telah pengimbasan diseminasi aksi nyata hari ini. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren.
Wow, keren ya. Semoga apa yang sudah dilaksanakan atau diimbaskan oleh Pak Mufid bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Pak Mufid untuk kegiatan CGP sampai selesai, Pak Mufid mendapatkan kelancaran dan kesuksesan. Ya, acara untuk hari ini berakhir sampai di sini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan atau perkataan yang salah. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka restitusi yang diberikan oleh Pak Guru karena saya menjadi sadar dalam kesalahan saya. Pak Guru sangat baik. Terima kasih Pak Guru. Namanya apa, Pak? Coba lagi. Lagi mana yang coba? Saya suka restitusi yang diberikan oleh Pak Guru karena saya menjadi sadar dengan kesalahan saya. Pak Guru sangat